dokter kandungan M. Syafril Firdaus resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasien di sebuah klinik di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Garut melakukan serangkaian penyelidikan intensif sejak MSF ditangkap pada Selasa 15 April 2025. Menurut Joko, polisi telah mengantongi setidaknya 2 alat bukti yang dianggap cukup untuk menjerat MSF sebagai tersangka. Meski demikian, ia belum membeberkan secara rinci bukti apa saja yang dimaksud. Dalam proses penyelidikan, penyidik memeriksa sejumlah saksi, mulai dari korban, wakil direktur klinik tempat MSF praktik, hingga perawat yang bertugas. Ia menambahkan pihaknya akan membuka seluruh detail kasus tersebut dalam konferensi pers resmi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 17 April 2025. Joko juga mengungkap bahwa pihak MDP telah memberikan rekomendasi kepada kepolisian yang semakin menguatkan dugaan adanya pelanggaran oleh MSF. Seiring dengan proses hukum yang berjalan, sejumlah pasien mulai angkat bicara mengenai perilaku MSF saat menangani mereka di klinik. SS, salah satu mantan pasien, mengaku pernah dimintai nomor WhatsApp oleh MSF. Tak lama setelah itu ia menerima pesan yang dinilai janggal dan mengarah ke hal-hal negatif. SS mengaku memilih tidak merespon pesan tersebut. Ia mengaku terkejut ketika mengetahui kasus dugaan pelecehan yang melibatkan dokter yang sama menjadi viral di media sosial. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kami menyampaikan kronologis kejadian yang terjadi yang dilaporkan ada laporan polisi yang tadi disebutkan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Jadi peristiwa ini dimulai pada saat korban konsultasi kemudian mendatangi sebuah klinik di Kabupaten Garut karena permasalahan kesehatan. Pada kunjungan pertama yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan kesehatan di klinik tersebut. Kemudian selang beberapa hari pelaku, dalam hal ini dokter yang dikunjungi, menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Dalam hari ini, pada kasus ini yaitu di rumah orang tua korban. Selang 3 hari, pelaku dengan menggunakan ojek online itu datang ke rumah korban. Dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Akhirnya dengan kendaraan roda 2 korban, karena rumah korban dari rumah orang tua pelaku ini satu arah, pelaku minta diantarkan ke tempat kos-kosannya. Sampai dengan di rumah kos-kosan, di rumah pelaku, korban kemudian membayar biaya kesehatan tadi sekitar 6 juta. Namun pelaku menyampaikan jangan di depan rumah karena nanti dilihat orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.